istrinya, Marie Antoinette, dia juga menerima eksekusi yang sama. She did die as a queen. Ngoleksi pakaian, ngoleksi perhiasan mewah. Ya, pokoknya hobi-hobi bangsawan lah. Kita bahas sejarah Eropa lagi. Kali ini gue mau bahas salah satu peristiwa revolusi, peristiwa pergerakan rakyat yang bisa dibilang paling penting di Eropa. Yang kemudian jadi pemicu berubahnya tatanan sosial Eropa di akhir abad ke-18 sampai awal abad ke-19. Ada yang tahu gue mau bahas apa? Iya, gue mau bahas revolusi Prancis. Ya, kalau kita ngomongin revolusi ini tuh yang muncul di pikiran gue tuh pasti selalu eksekusi Raja Prancis waktu itu, Louis XVI, sama istrinya, Marie Antoinette. Apalagi si istrinya ini kan jadi salah satu alasan kuat kenapa revolusi Prancis bisa meletus ya waktu itu. Tapi emang apa aja sih kelakuan Marie Antoinette waktu itu sampai-sampai rakyat Prancis tuh pada marah banget dan sampai melakukan revolusi? Terus segede apa nih dampak dari revolusi ini ke Eropa atau bahkan dunia? Tapi sebelum kita bahas soal gimana revolusi Prancis mengubah dunia, gue mau cerita dikit nih. Cerita yang mungkin bisa merevolusi hidup kita juga. Ya lu tau lah ya kalau di Indonesia sekarang tuh kan lapangan kerja tuh lagi susah ya. Dan gara-gara ini beberapa orang yang gue kenal mulai banyak yang melakukan revolusi di hidupnya. Mereka mulai beralih ke bisnis atau jadi konten kreator. Cuma masalahnya gue tuh sering banget nemuin orang-orang yang niatnya baik, niatnya mau mulai bisnis atau bikin konten, tapi akhirnya malah stuck. Akhirnya belum lama jalan udah kelar, udah berhenti. Dan kebanyakan dari mereka bilang kalau mereka tuh ternyata terlalu ngeremehin. Dikiranya bikin bisnis tuh tinggal jualan aja, disangkanya bikin konten tuh tinggal syuting terus upload aja. Padahal kan nggak gitu, padahal kan proses di belakangnya tuh banyak banget. Apalagi kalau udah ngerekrut orang, terus punya tim, wah itu masalah yang dihadepin bakal nambah tuh. Dan selama ini kalau gue ketemu teman gue yang begitu, paling gue cuma bisa ngasih semangat doang. Atau ya paling jauh, paling kalaupun ngebantu ya bantu brainstorm ide doang. Ya soalnya bingung juga kan kalau harus ngasih saran-saran teknis kan. Tapi itu dulu, soalnya sekarang gue udah nemu ini nih. Ini namanya Odoo, aplikasi manajemen bisnis yang mantep banget. Ya gimana nggak mantep coba? Dengan satu aplikasi Odoo ini, semua kebutuhan kayak nge-manage bisnis, kerjaan profesional, sampai ngatur alur produksi konten kayak gua, itu semuanya ada di sini. Semuanya loh di satu aplikasi ini loh. Nih, ini ada nih semuanya nih. Kayak misalnya lu butuh alat buat ngatur alur keluar masuk duit, ada. Bikin invoice otomatis, bisa. Bikin jadwal sekaligus tracker kerjaan, bisa juga. Sampai ngatur produksi dan ngatur stok barang pun bisa pakai Odoo. Ya pokoknya semuanya bisa lah di Odoo. Siapa pakai pula, nggak perlu bikin sistem sendiri. Mantep kan? Mantep dong, mantep banget. Ya intinya baik buat lu yang punya usaha sendiri ataupun kantoran, ataupun misalnya bikin konten kayak gua, Odoo tuh bakal ngebantu lu banget loh buat nge-manage semua kegiatan apapun. Ya kalau semuanya udah rapi kan, kerjaan sebanyak apapun tetap berasa kayak lagi liburan dong. Bonjour. Tapi emang yakin sebagus itu? Nah, buat yang mungkin masih ragu-ragu kayak gua nih, masih ragu mau pakai Odoo, tenang. Buat menjawab keraguan, lu bisa nyobain semua fitur Odoo ini secara gratis di awal. Atau kalau lu butuh lihat demo langsung dari pakarnya Odoo, nah lu bisa datang ke event ini nih. Sekaligus ya networking juga lah sama pebisnis-pebisnis lain. Siapa tahu ilmu dapat, cuan juga dapat kan. Oh iya, fun fact nih, perusahaan-perusahaan gede kayak Ismaya, Deko Rumah, sama BLP Beauty, mereka juga tuh udah pakai Odoo loh. Jadi ya emang udah terbukti Odoo ini. Nah, kalau lu ngerasa cocok sama fitur-fiturnya dan bisnis lu berencana buat langganan, nah itu lu bisa banget tuh konsul langsung sama tim pakarnya Odoo. Yang pastinya gue jamin harganya tuh terjangkau banget. Dan buat lu yang pengen langsung download Odoo, pengen langsung nyoba, lu nggak usah ribet nyari-nyari lagi nih. Lu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah. Jadi ya tunggu apa lagi? Langsung aja cobain dan bikin bisnis kalian lebih efisien pakai Odoo. Ya udah kalau gitu, ayo langsung kita bahas revolusi Prancis. Kita bahas Marie Antoinette dan eksekusinya yang ngebikin Prancis berubah total. Di Learning by Googling. Oke, sebelum kita bahas soal Marie Antoinette dan eksekusinya, enaknya gue ceritain dulu nih kondisi masyarakat Eropa, khususnya Prancis waktu itu. Soalnya para sejarawan tuh sepakat kalau penyebab utama terjadinya revolusi Prancis, yang nantinya diikutin sama revolusi lain juga, itu tuh karena adanya ketimpangan sosial dan ekonomi. Nah. Ketimpangan sosial dan ekonomi, jadinya revolusi.
Nah. Jadi sebelum revolusi terjadi, Prancis tuh masih berbentuk kerajaan, masih berbentuk monarki. Nah, di periode kerajaan Prancis ini, ada sebuah sistem strata sosial, sistem kasta yang disebut Ancien Regime. Sistem gimana tuh? Jadi waktu itu kelas sosial di Prancis tuh itu dibagi jadi 3 tingkatan. Yang pertama ada First Estate, posisi tertinggi yang diisi sama pemuka agama. Terus Second Estate yang diisi sama bangsawan dan elit politik. Dan yang terakhir tuh Third Estate, posisi terendah yang diisi sama masyarakat biasa. Mau itu kelompok pedagang kaya, buruh perkotaan, sampai yang paling banyak pastinya petani. Itu semuanya di Third Estate. Nah, tapi walaupun kebagi jadi 3 kelas kayak gitu, tapi jumlah kelompok pertama dan kedua tuh itu dikit banget. Bangsawan sama pemuka agama di Prancis waktu itu tuh cuma sekitar 2-3% aja dari total populasi Prancis. Nah, sisanya selain itu ya rakyat jelata, sisanya ya Third Estate. Nah, masalahnya walaupun First sama Second Estate ini jumlah orangnya tuh paling dikit, tapi mereka tuh malah dapat hak dan keuntungan yang paling banyak. Kayak gereja dan pemuka agama Katolik misalnya, itu mereka tuh bakal dibebaskan dari berbagai pajak, dapat hak tanah yang tergolong luas, dan bakal dapat duit dari persepuluhan. Ini buat yang mungkin belum tahu nih, jadi persepuluhan tuh kayak apa ya? Ya kayak zakat gitulah. Jadi seseorang tuh ngasih 10% dari pendapatan atau hartanya ke gereja buat kemaslahatan umat. Nah, pas gua cari-cari tahu, sebenarnya kan persepuluhan ini tuh sifatnya tuh nggak wajib ya, khususnya buat umat Katolik. Cuma nih di Prancis waktu itu, persepuluhan tuh jadi kayak semacam pajak gitu. Pajak yang wajib disetor rakyat ke gereja. Wajib disetor sama orang-orang Third Estate, termasuk petani-petani miskin. Pokoknya berapapun yang mereka dapat, mereka harus tuh nyetor 10% dari hasil panen mereka ke gereja. Terus para bangsawan di Second Estate, mereka juga sama tuh. Mereka bakal dapat banyak keringanan pajak, dapat hak-hak atas tanah yang luas, dan berhak narik pajak dan upeti dari rakyat. Mulai kesel ya. Ya, kalau gini kan berarti bisa dibilang orang-orang Third Estate inilah yang menopang kehidupan negara. Yang First sama Second Estate-nya mereka jadi kayak cuma jadi beban doang tuh. Iya dong, cuma yang Third Estate kan yang dibebani banyak pajak. Mulai dari pajak atas tanah, properti, sampai hasil panen. Belum lagi kalau misalnya terjadi perang nih, itu yang bakal jadi tentaranya, yang bakal perang di garda terdepannya, itu ya orang-orang dari Third Estate. Jadi ya emang kerasa banget nih nggak adilnya nih. The Third Estate, middle-class merchants and craftsmen, as well as over 20 million peasants, had far less power. And they were the only ones who paid taxes, not just to the king, but to the other estates as well. Terus ketimpangan sosial di Prancis tuh jadi makin kerasa parah waktu standar hidup di Eropa membaik di awal abad ke-18. Gimana ini? Standar hidup membaik kok, tapi ketimpangan malah makin kerasa? Ini gimana ini? Jadi ternyata kalau menurut Britannica, karena standar hidup yang membaik di Eropa, angka kematian penduduk dewasa tuh itu jadi berkurang secara signifikan. Nah, kalau angka harapan hidupnya naik gini kan, ini kan harusnya kan bagus ya. Artinya kan masyarakat saat itu kan lebih sehat dan hidupnya juga tuh lebih aman. Harusnya. Tapi ternyata ini malah ngakibatin masalah baru nih. Masalah ledakan jumlah penduduk. Iya, jadi ternyata masih menurut Britannica, dari tahun 1715 sampai tahun 1800, jumlah penduduk Eropa tuh naik 100% loh. Ini kan gila ya, nggak sampai 1 abad loh, naiknya sampai 2 kali lipat. Nah, masalahnya lebih banyak penduduk kan artinya kan lebih banyak mulut yang harus dikasih makan kan? Apalagi di Prancis sendiri, waktu masa-masa krisis revolusi, jumlah penduduk di sana tuh mencapai 26 juta orang dan jadi negara paling padat di Eropa waktu itu. Dan karena ini, harga bahan makanan di sana tuh jadinya tuh naik dan jadi makin banyak penduduk yang jatuh ke dalam kemiskinan. Bahkan sekedar beli roti aja tuh waktu itu banyak yang nggak mampu loh. Padahal waktu itu tuh banyak penduduk yang udah naik level loh. Banyak petani yang udah mampu beli tanah garapan sendiri dan bisa mengenyam pendidikan. Tapi ternyata ekonomi mereka naik, harga kebutuhan pokok juga naik. Malah naiknya lebih gila lagi kan. Dan akhirnya jadi lebih banyak yang jatuh miskinnya hitungannya. Nah, dari situlah mulai itu tumbuh tuh bibit-bibit perlawanan terhadap kelompok bangsawan dan agamawan yang dinilai sebagai dalang dari semua masalah ini. Dan akhirnya kepercayaan masyarakat Prancis ke kaum bangsawan tuh mulai bener-bener hancur waktu Prancis mutusin buat terlibat di perang 7 tahun. Dari tahun 1756 sampai 1763 ngelawan Inggris dan berakhir dengan kekalahan. Prancis yang waktu itu dipimpin sama Raja Louis XV, mereka tuh kehilangan banyak wilayah kekuasaan dan tentara yang berasal dari kalangan rakyat.
Banyak yang tewas tuh tentaranya tuh. Terus di tahun 1774, waktu kepercayaan rakyat ke kaum bangsawan tuh udah makin turun, di situ kepemimpinan Prancis itu harus diserahin ke raja baru yang dianggap nggak kompeten. Raja Louis ke-16. Nah, iki. Raja Louis ke-16 sendiri tuh dia tuh emang naik tatanya tuh di usia yang masih relatif muda, masih sekitar 20 tahun waktu itu. Dan salah satu keputusan Raja Louis XVI yang ngebikin citranya hancur tuh adalah waktu doi mutusin buat ngebantu tentara revolusi Amerika buat ngelawan Inggris. Bisa dibilang motif Prancis ikutan perang ini tuh ya pure buat balas dendam doang ke Inggris. Dan sebenarnya keterlibatan Prancis dalam perang revolusi Amerika ini tuh punya dampak yang signifikan loh terhadap kemenangan pasukan revolusi terhadap Inggris. Menang sebenarnya pasukan revolusi Amerika yang dibantu sama Prancis. Tapi terus buat Prancisnya sendiri, keterlibatan mereka di perang ini tuh cuma ngasih dampak buruk doang. Khususnya ngasih beban keuangan tinggi terhadap negara. Ya gimana nggak memburuk coba keuangan negaranya? Di saat negaranya sendiri lagi ngalamin krisis kan? Kas negaranya lagi dikit, krisis pangan lagi di mana-mana. Duit yang ada malah dipakai buat ngedanain perang negara lain. Ya makin-makin lah. Makanya walaupun di perangnya menang, tapi keputusan ini tuh dianggap sebagai salah satu ketidakbecusan Raja Louis XVI sebagai penguasa Prancis. Akhirnya walaupun mereka menang, tetap dibenci tuh Raja Louis ke-16 tuh gara-gara itu tuh. But as France sank into debt due to its support of the American Revolution and its long-running war with England, change was needed. Terus masalah lain yang ngebikin Raja Louis ke-16 makin gak populer di kalangan rakyat adalah karena istrinya, Marie Antoinette. Jadi Marie Antoinette ini dia tuh putri dari dinasti Habsburg di Austria yang nikah sama Raja Louis ke-16 waktu si Raja Prancis masih jadi pangeran mahkota. Nah menariknya, dinasti Habsburg yang nguasain Austria sama dinasti Bourbon yang nguasain Prancis, mereka tuh sebenarnya tuh punya sejarah hubungan yang buruk loh. Mereka tuh sebenarnya nggak akur. Makanya waktu sang putra mahkota Louis ke-16 nikah sama putri Habsburg, itu tuh masyarakat tuh pada nggak seneng. Dan sentimen negatif ini jadi makin parah waktu Marie Antoinette jadi permaisuri Prancis. Kenapa gitu? Soalnya Marie Antoinette tuh dikenal sebagai ratu yang suka hedon. Hobinya tuh bikin pesta buat orang-orang elit, ngoleksi pakaian, ngoleksi perhiasan mewah. Ya pokoknya hobi-hobi bangsawan lah. Bahkan dia tuh sampai dapat julukan Madame Deficit, nyonya biang tekor. Sama satu lagi julukannya tuh Lutricienne, si jalang Austria. Kasar banget yang ini nih. Nah, kombinasi semua hal ini tuh kemudian ngebikin image dia tuh sangat buruk di mata masyarakat Prancis. Bahkan sang permaisuri ini tuh sampai jadi simbol musuh bersama kan, yang akhirnya nyatuin perlawanan rakyat terhadap monarki. Emang kacau sih ya kelakuannya ya. Hei kamu! Kamu jelek, sadar diri! Sadar diri kamu! Nah, ngelihat permasalahannya makin serius, di tahun 1789, Raja Louis XVI akhirnya dia tuh mutusin buat ngegelar sidang Estates General. Atau simpelnya ini tuh kayak sidang Dewan Perwakilan Rakyat gitu. Tapi terakhir dilakuinnya sebelum itu tuh 175 tahun sebelumnya. Jadi di sidang ini, tiap-tiap estate mereka tuh bakal ngirim perwakilan ke majelis buat nyampein pendapat mereka. Totalnya perwakilan dari tiap-tiap estate tuh ada 303 perwakilan dari First Estate, terus 282 perwakilan dari Second Estate, dan 578 perwakilan dari Third Estate. Paling banyak jadi nih Third Estate nih. Tapi nyebelinnya nih di majelis ini, tiap-tiap estate tuh cuma punya satu suara buat voting loh. Padahal kayak yang udah kita bahas tadi, Third Estate, kelas rakyat biasa, itu jumlahnya kan paling banyak. 97-98% dari total populasi Prancis loh. Makanya perwakilannya juga paling banyak kan. Tetap jatah votingnya cuma satu suara. Gak adil banget dong. Dan bener aja, hasil dari sidangnya buat ngatasin masalah keuangan negara, lagi-lagi yang jadi korbannya tuh Third Estate. Lagi-lagi yang jadi korbannya tuh rakyat biasa, di mana mereka bakal dibebani pajak-pajak yang makin tinggi. Dan buat nolak hasil ini awalnya Third Estate tuh ngusulin buat ngelakuin pemungutan suara berdasarkan jumlah perwakilan masing-masing estate yang hadir di sidang. Ya dong, biar lebih adil dong. Kan gimana pun masyarakat Prancis kan kebanyakan tuh adanya di estate ketiga ini. Kebanyakan adanya di Third Estate. Perwakilannya juga paling banyak kan di sidang kan. Masa nilai suaranya tetap satu? Masa nilai suaranya tetap sama kayak estate-estate lain? Nggak adil dong.
Tapi ya lagi-lagi permintaan ini tuh mental karena nggak disetujuin sama estate pertama dan kedua. Dan karena inilah akhirnya kelompok estate ketiga, kelompok third estate mutusin buat keluar dari dewan dan ngebentuk dewan tandingan yang namanya National Assembly. Dan National Assembly ini kemudian mereka tuh menyampaikan sumpah lapangan tenis yang nyebut bahwa mereka nggak akan berhenti sampai Prancis punya konstitusi yang baru. Dan peristiwa inilah yang kemudian jadi penanda dimulainya revolusi Prancis. Realizing they couldn't get fair representation, the Third Estate broke off, declared themselves the National Assembly, and pledged to draft a new constitution, with or without the other estates. Nah, ngerespon pembentukan National Assembly, Raja Louis XVI langsung minta perwakilan estate pertama dan kedua buat ketemu sama National Assembly. Dan di saat bersamaan, sang raja juga mutusin buat mecat menteri keuangannya, mecat Jacques Necker. Dan pemecatan ini, keputusan yang gila sih ini masuknya, soalnya menteri keuangan ini tuh dia tuh orang yang populer banget loh di kalangan masyarakat. Makanya ngelihat pemecatan ini, masyarakat jelas makin marah lah. Terus di tanggal 14 Juli 1789, masyarakat yang marah mutusin buat nyerbu penjara Bastille yang dianggap sebagai simbol represi monarki dan bangsawan. Terus selain itu masyarakat juga tuh merasa terancam karena Raja Louis XVI dia merintahin tentara kerajaan buat ngepung kota Paris, buat meredam kemarahan masyarakat. Tapi walaupun gitu, walaupun udah dikepung, tapi tetap tuh akhirnya masyarakat mutusin buat tetap nyerbu penjara Bastille ini yang juga dipakai buat gudang penyimpanan senjata dan bubuk mesiu. Nah, dengan banyaknya rakyat yang bergerak dalam waktu singkat, penjara Bastille akhirnya jatuh ke tangan rakyat. Dan dalam waktu singkat juga, revolusi jadi menyebar ke seluruh wilayah Prancis. Citoyens! 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 J'arrive de Versailles! Le roi a renvoyé Necker! Il nous faut signe d'entrée! Allons-y! Nah, ngelihat kondisi ini, Raja Louis yang ngerasa terancam, dia akhirnya mutusin kabur di tahun 1791. Tapi terus nggak lama, dia sama permaisurinya, sama istrinya berhasil ditangkap. Tapi setelah dia ditangkap nih, bukannya kapok, Raja Louis itu malah minta bantuan ke Austria, tempat asal istrinya, minta bantuan buat meredam revolusi rakyatnya sendiri. Dan karena khawatir revolusi ini menyebar ke negara lain, akhirnya beberapa negara tetangga Prancis, kayak Prusia, Spanyol, Inggris, sama Austria, mereka mutusin buat ngebantu si raja buat ngeredam revolusi. Dan di momen inilah Prancis akhirnya masuk ke periode perang revolusi di tahun 1792. Tapi terus karena dianggap berkonspirasi sama kekuatan asing dan mengancam kedaulatan negara, Raja Louis ke-16 dia akhirnya dieksekusi mati di tanggal 21 Januari 1793. Dieksekusi dengan cara dipancung pakai guillotine. Terus 9 bulan berselang, istrinya, Marie Antoinette, dia juga menerima eksekusi yang sama. Dan kematian mereka berdua inilah yang jadi penanda berakhirnya dinasti Bourbon dan berakhirnya sistem feodal di Prancis. At that moment, which must be an incredible moment of panic, she still reflects perfect form. She climbed the stairs to the guillotine very lightly, without a pause. A sort of natural heroism. She did die as a queen. Tapi walaupun dinastinya udah berakhir, masalah tuh nggak berhenti gitu aja di Prancis ya. Ya soalnya kayak yang gue bilang tadi, negara-negara tetangga Prancis yang khawatir revolusi nyebar, mereka tuh akhirnya tuh mutusin buat beraliansi, buat nyerang Prancis. Dan disinilah sosok Napoleon Bonaparte, penguasa Prancis yang fenomenal, muncul. Napoleon berhasil tuh ngebikin Prancis jadi berjaya dan jadi negara yang ditakuti. Dan akhirnya semangat revolusi ala Napoleon ini nyebar ke berbagai negara di Eropa, bahkan dunia. Dan akhirnya kalau menurut Pipi Germain, nggak cuma mengubah Prancis, revolusi Prancis juga mengguncang tatanan politik global. Monarki-monarki di Eropa mereka dibikin ketar-ketir tuh. Bener-bener ide-ide tentang kebebasan, demokrasi, dan hak rakyat itu menyebar lintas benua. Yang akhirnya memicu gelombang perubahan di mana-mana. Bahkan banyak gerakan rakyat berbagai negara yang terinspirasinya tuh dari keberanian orang Prancis melawan tirani dan menuntut keadilan ini loh. Ngelihat Prancis bisa begitu dan berhasil, mereka jadi terinspirasi, jadi mereka lakuin juga. Makanya nggak heran kalau revolusi Prancis tuh sering dibilang punya efek domino yang ikut membentuk dunia modern sekarang.
Soalnya berkat mereka jadi banyak kejadian serupa di banyak negara di dunia kan. Jadi ya kebayang ya betapa dahsyatnya dampak satu revolusi terhadap sejarah dunia. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Efek revolusi Prancis ini emang sebesar itu atau sebenarnya enggak? Terlalu dibesar-besarkan ini? Yang mana nih? Silakan komen. The trouble is, from a French revolutionary perspective, is it's full of royalists. It's full of people that don't like where France is heading politically. So they surrender the city to an allied force, not just a British force, but Spanish and Savoyards as well. Oke, sekian dari minggu kali ini tentang revolusi Prancis, tentang eksekusi Marie Antoinette yang mengubah dunia. Ya, kalau merevisi gue udah salah, atau mau nanya, atau pengen video, bisa tulis di komen, kita diskusi biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.